Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan lanjut lagi kepada proyek kita, yaitu praktek HTML CSS. Ini sudah ke part yang 7. Kita sudah buat yang tadi ya, yang page yang ini. Kita akan bikin lagi di bawahnya adalah card ya. Jadi card ini kita akan ada card. Kita kasih dia divisi kelas card misalnya ya. Kalau divisi kelas card itu ada kelasnya lagi ya, kita bagi lagi menjadi 3 lagi ya. Nanti kita kasih nama ini kartu 1, kartu 2, kartu 3 ya. Terserah sih namanya apa saja ya. Tapi kita akan bikin satu divisi untuk ini namanya kelas card. Lalu di dalam kelas cardnya itu kita bikin lagi kelas kartu 1 ini, kartu 2 dan kartu 3. Lalu di bawahnya ada kita bikin kelasnya, kelas apa ya? Kelas news atau kelas berita lah atau apa ya. Seperti ini. Dan terakhir kita akan bikin lagi kelas, yaitu kelas footer ya. Di sini penutup nih, footer. Baik, kita langsung ke sini aja codingan kita. Oke, sini sudah saya perbaiki. Jadi untuk yang HR ini kita kasih 8px saja, nah, bordernya 8px solid ya. Artinya garis dan warnanya merah. Lalu kita kasih border radiusnya tadi kan 50 ya, saya rubah jadi 10 saja. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, ini ya, garisnya lebih tegas gitu ya. Dan ada sedikit ininya ya, rounded di ujung kiri dan ujung kanannya ya. Oke, ini ada gambar nih, gambarnya cycle. Kita coba kita kasih shadow biar agak sedikit bagus. Kita style di sini ya, shadow, namanya box shadow. Nah, sama seperti teks. Kalau teks namanya text shadow. Kalau ini gambar image itu kita kasih box shadow. Box shadow adalah untuk memberikan bayangan ya. Jadi kita kasih di sini misalnya 5px atau 10px-nya horizontal, 10px-nya adalah vertikal, lalu dia ngeblurnya juga 10px dan apa ininya black ya, bayangannya warnanya apa, hitam. Lalu kita Ctrl S, kita save, kita coba kita refresh. Nah, seperti ini. Ini kurang bagus ya, kita bikin ngeblurnya lebih banyak, lebih kita atur blurnya lebih banyak, jadi 50, jadi biar ngeblur gitu ya. Nah, jadi kayak ngeblur gitu ya, seperti ini. Ya, sudah bagus sih. Oke, tadi service saya tambahin ada icon juga ya. Di sini di set bagian bawahnya ini ada di kolom ini. Ini saya tambahin icon truck ya, service ya. Seperti kita bikin icon yang di atas juga sama. Ini saya tambahin icon biar bagus. Nah, kita kan modding di bawahnya ini adalah sesuai dengan ini card ya. Nah, kita langsung aja ke codingannya. Kita di mana di sini ya. Kita bikin kelasnya adalah card ya, titik card, enter. Lalu card ini ada tadi yang saya bilang ada 3 gitu kan. 3 card ya. Jadi kita di divisi kelas kita bagi lagi, ada divisi lagi ya. Divisinya namanya kita kasih kartu lah. Terserah sih namanya apa ya, kartu 1 ya. Nah, di dalam kartu 1 ini kita lihat kan ada image, H1 dan paragraf. Nah, kita buat di sini img, lalu kita buat lagi H1, lalu kita buat lagi paragraf gitu ya. Nah, ini seperti ini kita copy aja nih, kan ada 3 ya, kartunya kan ada 3. Ctrl V, Ctrl V. Nah, tinggal dirubah kartu 1, ini kartu 2, ini kartu 3. Nah, sekarang biar ada jarak ya, modding biar ini. Oke, sekarang image-nya apa nih? Kita kasih aja image gambar. Kita coba lihat view, sidebar, show. Kita lihat gambarnya nih, orang 1, orang 2, orang 3 ya. Oke, gambar. Di directory gambar orang 1 titik jpg. Gambar sih terserah ya. Ini kita kasih width-nya langsung nih. Kita kasih width-nya adalah 100px. Lalu height-nya juga, karena kita mau bikin lingkaran kan, 100, jadi harus sama. Nggak pakai px, sorry. Kalau di width di img ini nggak perlu pakai px ya, 100 gitu. Ini kita copy aja biar kita nggak ngulang-ngulang. Copy, kita taruh di sini, Ctrl V, lalu Ctrl V. Ini dia ada salah ya, kita tanda petiknya ada 2.
Lalu orang satu, di sini gambarnya orang dua, di sini gambarnya orang tiga. Oke, langsung kita styling di sini ya, styling. Ini kita ketik, kan ini sama nih. Jadi kita caranya gini. Jadi kita kontrol, ditekan kontrol, lalu ke sini mouse-nya ke sini. Nah, jadi bisa tiga-tiga bisa bergerak nih. Set, nah styling, style sama-sama. Nah, sama ya. Lalu border radiusnya kita bikin lingkaran adalah 50% seperti ini. Oke, lalu ke sini. H1-nya kita, ini nama orang ya. Nama orang misalnya ini Bill Gates. Bill Gates ini misalnya Mark Zuckerberg, ya kan? Ini namanya siapa nih? Miss apa ya? Miss Yulipa misalnya. Oke, seperti itu. Kita coba lalu paragrafnya kita isi lorem 20 enter. Ini juga sama, lorem 20 tab. Ini lorem 20 tab. Oke ya, seperti ini. Kita lihat sekarang kita. Nah, begini ya dia. Jadi belum tersusun ya, masih tersusun secara row baris ya. Oke, sekarang gimana caranya agar dia menjadi kolom? Ya, kita atur dulu ininya, width-nya dulu. Ini card-nya harus punya width. Kita atur di sini stylenya internal, di sini titik card ya. Apa yang kita atur width-nya. Width-nya kita samakan dengan panjang dengan lebarnya container. Lalu tingginya height. Nah, height-nya adalah 350 px misalnya. Nah, terus apa yang kita lakukan? Yaitu display. Jangan lupa kita ingin membagi si card ini nih ya menjadi, ini kan divisi card nih ya, divisi card nih. Ada kartu 1, kartu 2, kartu 3. Jadi kita ingin bikin dia menjadi kolom, maka harus di display flag namanya. Ya, display flag. Oke, kita lihat apakah dia terbagi. Nah, terbagi ya, 1 2 3. Nah, ini tinggal kita kasih margin margin top biar ada jarak. Kita kesini margin topnya kita kasih 35 px biar dia ada jarak. Nah, dia ke bawah. Nah, ini kan kita belum ini ya. Ini kalau sesuai dengan gambarnya kan dia di tengah-tengah nih. Kita bikin dia di tengah-tengah. Caranya tinggal kasih center aja. Center cardnya mana dia? Di sini ya, kartu kasih center aja. Nah, masukin dia ke dalam center. Begitu juga yang ini. Oke, kita center. Nah, masukin juga dia ke dalam center. Nanti kita rapiin. Ini juga begitu sama, center. Nih, masukin dia ke dalam center. Seperti ini. Udah, Ctrl A, Alt, Shift X supaya rapi dia. Nah, ini udah rapi ya. Tinggal di spasi naikin dikit. Oke, kita rapikan spasinya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita lihat. Klik. Nah, udah di tengah-tengah semua nih ya. Tinggal kita kasih yang namanya warna. Oke, supaya kita men-styling warna kartu 1, kartu 2, kartu 3 dengan warna yang berbeda. Kita ke sini. Kita styling sini. Nah, oke. Titik card yaitu kartu kita titik lagi kan dia kelas ya. Kartu 1. Nah, kita styling semuanya. Jadi kita Ctrl C, kita paste aja. Kita paste. Kita tinggal dirubah. Ini 2, ini 3. Nah, sekarang backgroundnya, background color, ini warna apa nih? Light, cari yang bagus, light salmon, light sea green. Jadi yang pakai light aja, jadi dia lebih terang dikit gitu ya. Light blue misalnya. Kita kasih lagi di sini black, colornya adalah light cyan ya. Kita lihat nih biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang ini gambarnya kan nempel nih ya. Kita kasih padding top semuanya. Di mana? Di sini. Di kartu 1 ini kita kasih padding top berapa nih?
uh, 25 px ya. Nah, ini kita kasih semua padding top, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Kita lihat, nah ke bawah ya udah. Coba nih tulis apa namanya, ininya kurang besar, kita besarin lagi image-nya, kurang besar nih image-nya nih. Nah, divisi kartu image-nya kita coba ini atur ini, kita kontrol tahan ini berubah menjadi 200. Ini juga sama, ini kontrol tahan, kursornya ke sini, kursor ke sini 200. Oke, sekarang lihat gambaran berubah nggak? Nah, lebih besar ya. Ini ada ini spasi aja nih ya. Di H1 ini tinggal kasih BR aja, BR gitu kan. Di ini juga kasih BR gitu. Ini juga sama, Ctrl C ya, Ctrl V. Ya, ini juga kita kasih sama BR. Kartu 3 nya juga sama, kita kasih, bisa juga kasih margin top sih, tapi ini supaya gampangnya gitu biar aja kasih break 2 kali. Kita lihat, nah ini ya, cukup dia ke bawah ya. Oh ini kurang ininya, kalau dia di BR 2 kali dia tingginya jadi kurang ya. Tingginya kita tambahin aja di sini, di sini ya. Cardnya jangan 350, 400 misalnya. Heightnya klik. Nah seperti ini ya, ini tulisannya. Ini harus kita kasih yang di tengah-tengah ini, kita kasih margin left, margin right, supaya dia ada celah gitu ya. Yang tengah-tengahnya aja nih, kartu 2 nya berarti ya, kita kasih dia margin left ya 10 px, kita kasih margin right nya 10 px gitu ya. Kita lihat ada jarak kan, nah ada jarak ya, cukup lah udah. Oke, tulisannya tinggal dikasih padding. Kalau tulisannya kasih padding aja paragrafnya ini ya. Sini kita kasih padding juga di kartu 1 ya, padding right dan padding left nya, atau paddingnya 10 px ya, 10 px. Kita kasih juga semuanya padding, Ctrl C, Ctrl V, dan Ctrl V. Jadi jarak dalamnya kita masih jarak, kita lihat, nah ada jarak ya, jadi 10 aman. Oke, lalu kita coba ini warnanya jangan ini, kita kasih warna yang merah deh, ini light cyan nih, kurang bagus nih. Kita kasih warnanya light coral ya nih. Coba warnanya merah ya misalnya. Nah keren. Oke, setelah udah seperti ini, kita akan membuat lagi. Di sini ada gambar dan ada teksnya, divisi apa namanya, kita buat divisi baru, divisi news atau divisi apa lah ya, berita lah gitu ya. Ini kita bikin lagi di sini. Ini divisi penutupnya, divisi cut adalah ini. Oh ini kejauhan, kita tarik dia. Nah kita bikin di sini divisi baru, divisi news lah ya, berita gitu. Dalamnya ada image, dalamnya lagi ada H1, dua tab. Dari sini ada juga paragraf. Nah oke, H2 nya apa ini, mengenai apa nih, kita lihat home PT Sodama. Home PT Sodama, tanda garis mana ini home. Lalu H2 nya adalah PT Swadharma Sarana Informatika. Lalu paragrafnya rem berapa, ini kita kasih 50 tab seperti ini. Gambarnya gambar apa nih, kita kasih gambarnya kantor begini, gambar strip kantor titik JPG. Kita lihat dulu hasilnya, tab. Oh kantor gede sekali, kita belum, kita kasih widthnya 300, heightnya 200 misalnya. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini.
Oke, tinggal dikasih margin saja di newsnya ya. Untuk cari sini lagi, kita eksternal CSS titik news marginnya, ukurannya dulu width sama 1000 px, lalu kita kasih margin topnya 40 px gitu ya. Nah seperti ini nanti. Nah ini ada jarak. Nah tinggal gambarnya ini di floating ya. Kita cari di sini, bisa di sini ya, news img ya. Img tidak ada titik karena dia merupakan tag. Kita float. Nah floatnya left si img nya ini. Kita lihat gambarnya. Nah dia float left ya, supaya dia ada jarak tinggal di padding saja dia ya, padding right 30 px biar kelihatan jauh sedikit. Nah ini dia udah jadi seperti ini teman-teman. Nah sekarang bagaimana agar ini dikasihin aja ya, apa namanya dikasih brick. Nah ini H2 brick gitu ya, brick gitu. Jadi biar ada jarak. Nah ini brick. Oke teman-teman, sudah jadi, tinggal kasih di apalagi footer ya, divisi footer. Ini kita titik footer penutup nih. Nah kita kasih P, kita kasih create ya, create by sesi misalnya. Jangan lupa pakai tanda ini, copyright, tandanya gini ya, dan copy gitu ya, 2022 Bekasi CTW misalnya ya, ini. Oke, ini footer harus kita ini juga, kita CSS di sini titik footer ya. Apanya ya, widthnya, panjangnya berapa gitu kan, 1000 px sama dengan ininya, dan heightnya nggak usah panjang-panjang, nggak usah tinggi-tinggi, kita bikin 60 px saja. Dan background colornya misalnya warnanya black gitu ya, biar kelihatan. Nah kita lihat di sini ada yang terjadi adalah, ini teksnya hilang ya, teksnya hilang di sini, teksnya itu p nya itu, nah kita setel di sini aja lah ya, color white, nah biar kelihatan. Nah coba kita Ctrl S, kita save. Nah ini, nah di sini ya, create BSSC nya dia naik ke atas dia ya. Kenapa naik? Nah, inilah kekurangan dari float. Kalau ada ruang kosong maka elemen yang ada di bawahnya ikut naik. Nah caranya gimana biar nggak naik? Nah ini karena float ya, karena ada float, jadi supaya nggak naik, si footernya harus dikasih dikasih clear, namanya clear ya, buat mengclearkan action dari si float. Clear boot, nah clear boot, nah seperti ini. Jadi dia akan turun lagi, akan normal lagi. Kita lihat, klik, nah dia turun kan. Jadi floatnya tidak naik ya. Karena ini gambar kita float, ada ruang kosong, maka dia naik nih elemen yang di bawah. Jadi supaya dia nggak naik ya, kita kasih ini. Ini kita kasih, ini 60 kebesaran ya. Mungkin nggak 60 lah, 40 kali. Atau 30 aja, 30. Lalu kita kasih di sini line height ya, biar di tengah-tengah vertikal, sama seperti panjang ini 30 px. Dan text line-nya center, kita pengen teks si p nya itu center. Kita lihat apakah dia berubah. Nah udah berubah ya. Nah, ini supaya dia ada kita bisa ngeliat ke bawah sedikit, kita kasih margin bottomnya kita bikin 30 px ya. Jadi kita bisa ngeliat ke bawah. Nah seperti ini, kita bisa ngeliat ke bawah kan. Ini udah kosong. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah, tinggal kita mencoba menggunakan animasi untuk ininya. Caranya gimana? Kita masuk ke Vanilla Tilt.js ya. Vanilla Tilt.js ini buatan siapa lupa ya. Vanilla Tilt.js buatan Miku ya. Miku ini nama orang ya, Miku. Kita coba klik sini. Nah, kita mainkan ya. Salah satu library dari JavaScript ya. Tilt itu memiringkan ya artinya. Jadi ntar ini kita bikin miring-miring ya, cardnya. Nah ini seperti ini contohnya. Ini kalau kita klik dia miring-miring. Nah ini kayak gini.
Cara gimana? Simpel banget caranya, dia katanya begini. Nih, cukup kamu menambahkan di kelas ini ada data tilt di sampingnya. Jadi ini kelas apa, terserah, ini ada data tilt. Jadi kita copy aja. Copy di setiap cardnya, di setiap cardnya. Ayo kita ke belakang lagi, di setiap cardnya. Kartu 3, Ctrl V data tilt. Lalu kita kartu 2, data tilt. Kartu satunya juga kita copy data tilt. Setelah itu kita Ctrl S. Ini belum terjadi apa-apa ya, belum terjadi apa-apa ini. Nah, ini belum terjadi apa-apa. Setelah itu kita suruh ini JavaScript kita copy. Mana JavaScriptnya? Nah ini ya, nih script, copy aja deh sampai sini ya. Copy kita kemana? Copy ke bawah ini, bagian kartu. Nah mungkin di sini juga bisa, atau sebelum sini. Nah ini kita copy, Ctrl V. Nah ini kita atur di sini, Alt Shift X. Ini kalau misalnya nggak ada komen, kita atur sendiri juga nggak apa-apa nih kalau ada komen nih. Ini divnya div kartu kan, divnya card ya, divnya card. Oke, divnya card ini. Oke, nggak masalah, divnya card bener. Oke, sekarang yang masalah adalah ini belum bergerak ya. Kalau kita gini kan, nah belum bergerak deh. Kenapa? Karena kita kan mengcopy ini JavaScript ini. Ya kita lihat ya, source-nya adalah vanilla.js. Mana vanilla.js nya kita kan belum bikin ya kan. Nah, kita harus bikin dulu di sini satu file untuk vanilla.js ya. Ini jangan vanilla.js lah, kasih nama aja misalnya vanilla gitu kan, js ya. Kita bikin new file, Ctrl S, kita bikin vanilla.js ya. Ini namanya terserah nama apa aja ya. Oke, namanya vanilla.js ya. Nah, ini kita isi apa? Kita isi yang tadi itu, yang kita harus download nih. Download ke sini. Ya. Nah, ini dia. Klik. Ini kita Ctrl A, Ctrl copy, ya kita copy di sini. Nah, ini adalah JavaScript-nya. Ini tinggal kita Ctrl S. Oke. Vanilla.js udah jadi. Kita nggak perlu ngelingkan karena sudah dipanggil di sini di scriptnya source vanilla.js. Nah, oke, sekarang kita mainkan. Nah, lihat bergerak kan? Nah, ya. Nah, ya. Nah, dia bergerak tuh. Tilt, miring-miring nih. Ya teman-teman, ini sudah kita rampungkan apa namanya, landing page kita ya, dengan berbagai macam library yang kita punya. Baik, yang terakhir ini kita akan memberikan Anchor ya. Jadi ada Anchor ini, kalau kita klik home maka dia ini kita main single page ya. Jadi cukup halaman page-nya ini aja gitu. Kecuali kalau kita bikin halaman page yang baru, kita home, kita linkkan ke halaman yang baru ya. Tapi ini enggak, kita menggunakan ID saja ya. Pada codingan di sini, ini bisa kita kasih ID, berarti lambangnya kan crash ya. ID-nya nih kita kasih nama home ya, ini terserah juga namanya. Ini kita kasih nama service ya, ini samain aja namanya dengan ini. Ini kita kasih nama crash cabang, ini kita kasih nama crash leader gitu ya, seperti ini. Nanti kalau kita klik ini home ya, dia ke home-nya mana, home-nya misalnya ini ya, ini kayaknya ada tulisan home di bawahnya. Ini kita klik home langsung dia ke sini ya. Oke, kita lihat kalau dia klik home, ini kan tandanya crash, berarti lawannya ID ya. Home mana di bawah ya, home ya. Di news ya, di news ini kita klik, kita tambah ID-nya adalah home gitu kan. ID-nya adalah home, seperti itu. Ctrl S, kita coba jalankan ya, kita refresh dulu, terus kita coba home. Apakah dia kalau kita klik dia langsung menuju ke halaman sini? Kita klik ya, home ya, bener berarti ya. Ya kalau kita klik home, dia langsung ke sini halaman yang ini. Nah begitu juga misalnya service menuju ke halaman yang ini, service ya. Kita lihat codingannya, service ada di sini ya, service.
kolom teks. Nah ini service ya, ke kolom teks ID service. Nah, sekarang kita lihat, kita refresh lagi. Kalau kita klik service, dia langsung lari ke sini mestinya. Nah ini ya service ini, kita klik ya, klik. Nah bener ya, ke service. Jadi kalau home dia ke, kalau klik home dia ke home, kalau klik service dia ke service. Nah begitu juga cabang dan leader. Kalau cabang dia kliknya ini ya, ke service point atau cabang ya. Kalau leader dia ke leader ya. Kita cek. Kalau service, kalau cabang dia ke cabang. Cabang itu di atas dia sini. Nah ini di sini teks kiri, teks kanan ini ya. Nah coba di sini, coba kita kasih ID cabang. Terus yang leader itu di sini yang gambar-gambar nih. Ini bukannya board of director. Nah sini nih ID leader ya. Kita Ctrl S, kita lihat apakah ini berjalan. Cabang, klik, kita refresh dulu. Cabang, nah ini ya, cabang langsung ke cabang. Terus leader, klik dia ke leader. Nah ini seperti ini. Jadi kita memanfaatkan angkor yang ada ini, apa namanya, ini angkor href ini, referensi ini kita pasang aja di sini. Home, kita klik. Kalau kita klik home ini larinya kemana? Kalau service lari kemana? Itu dengan memanfaatkan tanda crash dan lawannya adalah ID. Kecuali dia misalnya dia kalau kita klik home larinya ke Google misalnya ya, www.google.com misalnya ya, bisa aja begini ya. Kita lihat aja sini, kita refresh home, nah langsung dia lari ke Google. Klik, Google nggak begini ya, tapi mungkin komplit https. Nah gini, google.com. Nah, refresh lagi, home, klik. Nah dia ke google.com ya. Atau kita punya halaman lain ya, kita bikin halaman lagi, kita mau dia ke halaman tersebut ya, tinggal kita linkkan aja ininya ke halaman web yang baru kan. Nah, jadi ini maksudnya referensi ini, angkor itu ya, membuat link. Nah, pada praktek kali ini kita membuatnya link di page-nya sendiri ya, tapi dengan cara seperti ini, memberikan ID. Ya teman-teman, mungkin itu saja bahasan kita ya, part yang ketujuh, part yang terakhir. Nanti kita akan bahas lagi di mengenai bootstrap ya, frame bootstrap di praktek-praktek yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.